7 Oktober 1923, seorang anak perempuan lahir di Urechen, Jerman. Namanya adalah Irma Elisabeth Ilsa Ida Grace. Dia adalah anak ketiga dari 5 bersaudara, lahir dari pasangan Bertha Grace dan Alfred Grace. Keluarga Irma Grace memainkan peran penting dalam membentuk kepribadiannya. Sejak usia 10 tahun, Irma sudah bergabung dengan program pemuda Hitler. Program ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai Nazi pada anak-anak sejak usia dini. Ini adalah awal perjalanan Irma Grace yang penuh kengerian dan kebencian. Ayahnya, Alfred, seorang anggota Partai Nazi sejak 1937, mungkin memperkenalkan ideologi ini kepada Irma. Pengaruhnya sangat besar dalam pembentukan kepribadian Irma Grace. Sedangkan ibunya, Bertha, terbebani oleh masalah kehidupan, termasuk perselingkuhan suaminya. Pada usia 12 tahun, Irma dan ayahnya menyaksikan ibunya bunuh diri dengan meminum sebotol asam klorida. Tragedi ini mungkin menjadi salah satu penyebab utama yang mendorong Irma untuk lebih mendalami ideologi Nazi. Peristiwa traumatik seperti ini bisa mempengaruhi perkembangan emosional dan mental seseorang, terutama pada usia muda. Bagi Irma, ini mungkin menjadi titik balik yang signifikan. Pada usia 14 tahun, Irma meninggalkan sekolah dasar. Lalu Irma memulai pekerjaan menjadi asisten perawat di panti jompo dan rumah sakit SS. Namun, setelah 2 tahun, ia dirujuk ke Ravensbrück, sebuah kamp konsentrasi di Jerman Utara. Di sana, Irma menemukan jati dirinya sebagai pengawas kamp. Di Ravensbrück, Irma mulai menunjukkan kebrutalannya. Dia tidak hanya mematuhi perintah, tetapi juga menikmati kekuasaan dan penderitaan. Irma Grace menjadi penjaga wanita yang terkenal kejam. Ia sering memukuli narapidana dan menikmati penderitaan mereka. Pada bulan Maret 1943, ia dipindahkan ke kamp konsentrasi Auschwitz, di mana ia menjadi salah satu pengawas paling ditakuti dan dibenci. Ia dikenal sebagai wanita bercambuk. Irma selalu mengenakan sepatu bot berat dan membawa cambuk yang terbuat dari kawat dan plastik. Melalui pekerjaan ini, dia mendapatkan reputasinya yang terkenal. Dia menjadi orang yang ditakuti sekaligus dibenci di dalam kamp Nazi. Pada tahun berikutnya, Irma dipromosikan ke pangkat tertinggi kedua yang dapat dimiliki perwira SS. Bertanggung jawab atas sebuah kamp dengan 30.000 wanita. Irma juga mendapatkan 2 anjing besar yang dilatih untuk membunuh. Irma dengan sengaja membuat mereka lapar agar kedua anjingnya menjadi lebih ganas. Setiap hari Irma Grace mencambuk dan menendang tahanan, membuat anjing-anjingnya merobek wanita menjadi beberapa potongan. Lebih dari 30 wanita yang Irma Grace siksa hingga sampai mati. Ia juga menangani operasi untuk infeksi yang disebabkan oleh cambukan. Nampaknya, Irma sangat menikmati tangisan dari mereka yang menjalani operasi tanpa anestesi. Berbagai teori muncul tentang apa yang mendorong Irma Grace menjadi begitu kejam. Satu teori adalah bahwa trauma masa kecil, seperti kematian ibunya, menciptakan luka emosional yang mendalam. Irma mungkin mencoba mengatasi rasa sakitnya dengan menciptakan rasa sakit pada orang lain. Teori lain menyebutkan bahwa pengaruh Nazi memainkan peran utama. Sebagai anggota pemuda Hitler sejak usia muda, Irma mungkin telah sepenuhnya terserap oleh ideologi Nazi yang mengajarkan kebencian dan kekerasan. Budaya kekerasan dalam sistem Nazi bisa saja mendorong Irma Grace untuk melihat tindakannya sebagai cara untuk membuktikan kesetiaan dan kekuatannya. Di dalam lingkungan kamp konsentrasi, kebrutalan menjadi norma yang biasa.
dan Irma mungkin merasa diberdayakan oleh posisi dan kekuasaannya. Ada juga spekulasi bahwa Irma mungkin memiliki gangguan kepribadian yang membuatnya kurang empati dan lebih menikmati penderitaan orang lain. Kemungkinan besar, Irma memiliki kombinasi dari gangguan kepribadian sadistik dan narsistik. Hal ini bisa menjelaskan mengapa dia menikmati kekuasaan atas kehidupan dan kematian para tahanan. Ketika pasukan Rusia mengepung Auschwitz, Irma dipindahkan kembali ke Ravensbrück dan kemudian ke Bergen-Belsen. Namun, hal ini tidak membuat Irma Gress takut, malah menambah kebrutalannya menyiksa para tahanan. 15 April 1945, pasukan Inggris berhasil membebaskan para tawanan kamp konsentrasi. Irma Gress sedang bertugas di kamp Bergen-Belsen. Dia sempat melarikan diri dan menyamar sebagai tawanan, namun tubuhnya yang tampak sehat membuat penyamaran itu terbongkar dengan mudah. Gress menjalani proses pengadilan bersama para penjaga lain, antara lain Johanna Bormann dan Elisabeth Falkenrath. Irma Gress didakwa bersama 3 penjaga wanita dan 8 penjaga pria. Sampai dakwaan dibacakan, Gress masih menyangkal semua kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Permohonan bandingnya ditolak pengadilan. Sampai hari kematiannya di tanggal 13 Desember 1945, Gress masih mencoba mempertahankan harga diri. Menurut keterangan Wendy Adalmeri melalui Women and Nazis, Gress dan Johanna Bormann menyanyikan lagu-lagu Nazi sepanjang malam menjelang eksekusi. Irma Gress diadili atas kejahatan kemanusiaan dan divonis mati pada 13 Desember 1945. Ia menjadi wanita termuda yang dieksekusi di bawah Undang-Undang Yudisial Inggris.